apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Subhan Hidayat di channelnya Subhan Hidayat. Nih, sekarang saya lagi berada di Cagar Alam Junghun. Cagar Alam Junghun ini berada di Lembang ya, di Lembang. Dan saya sengaja ke sini mau tahu gimana sejarahnya Junghun. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau tahu sejarahnya Junghun, jangan di skip videonya. Nanti di sini ada ahli sejarah yang akan jelasin semuanya. Pokoknya panteng terus di channelnya Subhan Hidayat. Kalau misalkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terus like, komen ya, dan komen lagi komen maksudnya. Dan jangan lupa di share juga dong videonya tuh, kali aja saya jadi trendingnya. Maunya ya, mudah-mudahan amin ya. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti ahli sejarah akan jelasin semuanya gimana sejarah Junghun ini. Pokoknya pantau terus di channelnya Subhan Hidayat. Ini kita lagi pada istirahat dulu dan pada makan-makan dulu, lagi pada botram sambil nunggu ahli sejarah ngejelasin semuanya. Jadi kita sekarang mau pada istirahat dulu sambil makan-makan, karena tadi di perjalanannya lumayan capek ya. Jadi sekarang pada istirahat dan makan-makan, atau kalau bahasa Sundanya tuh buat tram gitu. Jadi tunggu saja di channelnya Subhan Dayat sambil nunggu ahli sejarah ngejelasin semuanya gimana sejarah Junghun ini. Pokoknya panteng terus di channelnya Subhan Hidayat. Kalau yang mau ikut botam sini silahkan. Hehehe. Nah, panginten ke dicarioskeun ku ahlina kurator sejarah kan ya. Kemarin teh tiasa kaluhur kita di kacapean. Tanya grupna, tanya nona abdi, nanti sumi ya, dia tukang bubulusukan, tukang survei. Tapi kalau resan parah mungkin rembes sih. Nyindir. Segitu kan panginten pan tadi di tubuh kita ada tulisan panginten cuma dijaga terus supados aya wisatawan di luar sana gitu kan, biasa ninggal bersih kejadi gitu ya. Intinya pan abdi ke grup ieu lah san abdi wae panginten jadi posting supados aya wisatawan dongkap ka dieu. Janten tempat itu janten tempat wisata sejarah. Nah kan nya pangintennya eta kayak dijelaskan dia ge, panginten ge aya semacam cenderamata buku, mohon dipelajari supados aya wisata nu sanes. Biasa ngajelaskeun saha teu bolongo bari ngacai. Tapi setidaknya orang buka pegangan, iya urang teh bener dia. Punten sanes kaguruan, kita belajar berdiskusi bersama, belajar sejarah yang benar supaya tidak simpang siur. Iya benar tapi tetap orang belajar di sejarah yang benar, tidak hasil dari provokasi. Si mah lain, mah Belanda gitu. Dia mau bukan itu. Tapi kita melihat latar belakang sejarahnya seperti apa, kontribusi untuk apa, kenapa sampai ada di sini gitu kan. Nah, itu atur nuhun, mugi-mugia orang dia sadayana diberkahan di Gusti Allah, aya rezekina. Terus mana Kang Riki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja ya. Jadi biografi Junghun secara umum. Ini sekalian saya akan nyerahin bukunya bahasa Jerman. Bahasa Belanda, bahasa Jerman. Cuman terjemahannya ada 6 fotokopian gitu. Jadi kalau di buku ini bisa lihat grafisnya, gambar-gambarnya. Di sini bisa lihat teksnya. Kalau saya akan cerita buku ini aja. Ini biografi Junghun, ya disebutnya meneliti, mengukur, sama berselisih. Karena ini juga kegiatan Junghun di Indonesia.
meneliti geografi sebenarnya. Jadi sebelum dia bergelut di Kina, sebenarnya dia pecinta alam. Jadi orang Jerman sangat cinta sama alam, tapi sama bapaknya malah disekolahin ke medis. Jadi sebenarnya di batu sekolah itu dia banyak ngeberontak, sampai pernah mau ngebunuh orang, berantem gitu ya. Akhirnya dia ke Hindia Belanda atas karena ada jabatan sebagai dokter bedah. Jadi kesininya bukan sebagai peneliti, tapi sebagai dokter bedah. Waktu jadi dokter bedah, seiring dia keliling Jawa, dia juga sambil meneliti alam. Dan bahkan dia lebih banyak ngambil cutinya dibanding kerja sebagai dokter. Ya, jadi hubungan sama pemerintahnya kurang bagus ya, karena dia digaji terus. Nah, ini salah satu karya Jung Hoon yang paling fenomenal, peta Jawa. Ini petanya setelah dibandingkan dengan Google Maps sekarang ternyata sangat akurat. Bisa dibayangin Jung Hoon zaman dulu belum ada teknologi satelit, tapi bisa bikin peta sedetail ini. Kayak tinggi-tinggi. Tapi dia beda sama orang kita ya. Kalau orang kita kan meneliti karena buat nyari gaji atau apa. Kalau ini memang passionnya memang alam. Jadi menganggap alam itu sebagai Tuhannya dia lah. Nah, terus dia nyambung sama Kina karena dia tuh dekat sama Gubernur Jenderal Pak Hut. Pak Hut itu yang mensponsori dia buat nanam Kina. Makanya Kinanya Jung Hoon mungkin di sini sama ya, jenisnya Pahudiana namanya. Karena disponsori oleh Pak Hut dan kasih nama Pahudiana. Awalnya dia nanamnya di Pangalengan. Karena kata dia Pangalengan itu suhunya sama kayak di Andes, Amerika Selatan. Karena Kina itu asalnya dari Amerika Selatan. Jadi Amerika Latin. Yang ngambil ke Jawa Indonesia-nya Haskar namanya. Awalnya Jung Hoon yang disuruh ke Amazon, tapi dia nggak mau, nyuruh temannya Haskar. Tapi yang dibudidayakan di Indonesia itu bukan dari Amazon, tapi dari yang dibudidayakan dari Leiden, yang Pahudiana. Nah, ya intinya setelah dikasih tanggung jawab itu, dia nanamnya di Pangalengan sama di Lembang, tapi kebanyakan kemudian dia pindahkan ke Lembang semua di sini. Di zaman itu banyak kritik sama Jung Hoon karena Pahudiana itu ternyata kadar kinanya sedikit sebenarnya dibandingkan jenis kina yang lain. Jadi makanya di sini disebut berselisih karena dia banyak musuhnya. Ini orang Jerman yang idealis, perfeksionis. Jadi kalau dia tanggung jawab kina, dia nggak mau diganggu orang, gimana dia aja. Bahkan pemerintah pun nggak bisa ganggu dia. Makanya berselisih. Banyak musuh sebenarnya. Termasuk yang makanya di sini The Free ini gambar ini. Orangnya ini. The Free ini ahli kimianya Jung Hoon. Jadi kalau Jung Hoon itu yang mengusahakan perkebunan kinanya, kalau The Free ini yang mengolah kimianya, mengekstraksi kinanya. Kalau The Free kantornya yang sekarang jadi Balai Kota Bandung. Nadia. Nah ini sebenarnya The Free ini bentrok sama Jung Hoon sebenarnya. Jung Hoon yang milih dia jadi anak buah, tapi setelah lama-kelamaan The Free juga protes, ini kenapa nanam Pahudiana terus, ini kan kinanya kecil. Ini berantem, dia pulang ke Belanda, Jung Hoon tetap di sini. Nah sebenarnya karena The Free saking cintanya sama Kina, dia pengen dikuburkan di tengah-tengah Kina. Kalau nggak salah baru akhir 1890-an dia meninggal, terus jasadnya, abunya pengen dipindahkan ke sini. Awalnya abunya mau dibarengin di situ di
di Tugu Jungkun. Cuman anak buah Jungkun yang lain namanya dokter di Jogja, dokter Rahim. Sagronoman tuh dokter pribadinya Jungkun. Protes, ini dulunya musuh Jungkun kok. Kenapa digabungin makamnya? Silpasnya. Jadi dia bilang disgrace, menodai makam Jungkun kalau dikuburin bersamaan. Makanya makamnya dipisahin. Sagronoman itu dokter pribadi Jungkun. Jadi Jungkun itu ketika meninggal karena disentri amuba kalau nggak salah di sini ya. Hampir sama kayak anaknya Kang Danis kemarin. Betul. Amuba juga. Perpesan ke Sagronoman, saya pengen meninggal sambil melihat gunung Kembang Perahu. Jadi dibuka jendelanya sambil meninggal sambil sakaratul maut gitu. Yang bikin makam ini adalah Sagronoman juga. Sagronoman itu jadi dokter ke Keraton Jogja. Mengenai desainnya mungkin karena kalau saya baca di sini itu juga masuk Freemason sebenarnya di Belanda. Jadi dibilang Kristen enggak, dibilang agama apa enggak, karena dia memuja alam. Freemason ya? Ya, Freemason. Ada juga di sini yang gambar Beverly. Dia setelah Jungkun penggantinya Moens kalau nggak salah itu membabat semua kinanya Jungkun, ganti yang baru namanya Kina Moens kalau nggak salah. Itu yang di Cingiruan kebunannya. Cingiruan kemarin. Cingiruan itu yang waktu kita lewat ada sekolah desa itu. Ada kan kita pas pulang dari Cibosak sebelah kanan kan ada bangunan yang kayu-kayu panjang itu, nah itu Cingiruan. Jadi kalau kita pengen menulis di sana di sana sebenarnya di Cingiruan, karena pusat Hindia Belanda itu kebunannya di Cingiruan terbesarnya. Baru tahun 1900 kita bikin pabrik kina di Bandung. Jadi tadinya kina itu dikuasai Jerman, si harga-harga si produknya. Setelah ada pabrik kina Bandung mulai bisa menguasai dunia sebenarnya. Jadi perkebunan yang paling besar itu sebenarnya yang paling menguntungkan tuh kina sebenarnya daripada kopi daripada teh. Selama sampai 1940 karena zaman perang dunia itu orang banyak sakit, banyak kena demam, butuh banyak pil. Tapi pas perangnya udah reda, menurun kebutuhan kina. Jadi nyambung nanti dari sini Lembang ke Bandung, dari selatan begitu. Bukit Tungu juga kebun kina dulu. Itu ya. Tunggu udah di mana? Kemarin sempat ada itu juga kan buat obat corona ya. Iya. Chloroquine. Iya. Padahal kalau dikembangin bisa tuh. Kina obat malaria kan? Buah-buah. Nah, ini istrinya Jungkun. Nyobain. Nah, punya anak satu. Nah ini rumahnya di Lembang nih. Cuma saya nggak tahu di mana letak posisi rumahnya sekarang. Mungkin daerah sini ya. Mungkin daerah sana. Ada. Ayah tilas nak. Ya pasti daerah sini pasti dekat makam. Dulu kan ya kebetulan Di mana? Ada makam lagi? ada makam lagi. Ada. Dan lagi ini istilahnya ini kan ini hampir 30 kurang lebih sama gunung Putri sampai sini ke bawah ini cuma ini lewat nah ketika lewat ini habis malah sekarang juga tidak terlalu apa nih Makanya jauh. Jauh. ngalahin daun Kalian
Padahal mah di ini sih luasnya itu Oh dekat. Pulangnya. punya warga malamnya sekarang ini kan yang dikuasai dulu masalah orang nikah sama orang nikah tuh bang pakai granit makanya kan abah ketika abah nganggur gitu ya dulu jualan nganggur sampah hampir 4 juta lebih dari hidup saya ini jualan sampah berpikir gitu jadi nasib sendiri kan lagi sama istri ada kurang lebih bikin terus kondisi soalnya kalau misalnya boleh kita cuma tutup sampah. Nah sekarang kan Pak canggungnya ini kan pengen abah pengen bersih semua cuman kan titipnya dari perhutaninya pindah ya kontrolnya diganggu tapi tetap aja kan misalnya kalau kita nggak punya pegangan 100% dari perhutani ya Puasa gitu ya. Puasa. olah urus misalnya saling kita urus saling kita olah saling kita jaga itu yang penting mah rapi sok kepengen teh dari perhutani atau dari apa ada surat jadi kita nggak canggung Pak mau misalnya ngerjain itu ngerjain dulu mah kan habis ini teh makam habis kita makan teh baru Pak habis rantainya udah hilang patung-patungnya udah ambruk makamnya di korowatan lah duka nengan naon lah eta mah cepat basana duka harta karun naon nah gitu nya itu kita mohon ini Pak kebetulan ini anggaran ini bukan dari pemerintah bukan dari masyarakat alhamdulillah abah sedikit si ibunya jualan punya 100 ambil 50 kita beli semen punya lagi beli pasir beli apa kita sebenarnya mah kalau itu mah hampir 3 bulan bukan uang dari pemerintah bukan dari masyarakat pribadi ada yang bisa mengerti makanya kan kemarin ya bingungnya juga Pak bukan masalah uangnya ini cuma kita canggung ngerjainnya Pak canggung gitu karena apa kita pengen mengerjain itu dengan ini kita peduli juga ya Pak pengen bersih pengen sih dia bersih Pak canggungnya itu dari perhutaninya nah perhutani sedangkan orang baru semua Pak yang nggak tahu cuma tahu sejarah aja belum tahu misalnya keadaan posisi misalnya terjun ke lapangan gimana jungkun gitu kan dulu indah Pak ini saya pagar awal terus pakai bambu yang kecil mana lagi nah ada Pak sampah sedikit pun ada sekarang mah kalau dihitung-hitung ada 5 truk itu kan plastik sekarang itu di sini tuh di sana ada kurang lebih 2 mobil kan kita kan mau ngerjainnya takutnya gini salah Kita ada legalitas yang benar. ya kita mohon komunitas ya karena bukan mendukung masalah itunya tolong sama melakukan ya supaya kita punya tanggung jawab yang benar gitu ya sekarang mau untuk sementara ya abah peduli jemput karena penghasilan aslinya ya alhamdulillah ya sekarang bisa kelihatan dulu kan kayak gini Pak bukan kayak gini tuh ya tidak layak Pak kalau misalnya lihat makam aja tidak layak tidak lihat hancur iya ya ada barangkali ada lah di HP-nya dari awal hancur sekarang udah mulai jangan salah misalnya kita tadinya bukan kan orang lain mah wah ini keuntungan pribadi untung dari mana gaji juga enggak kemarin desa tidak ada bahkan digaji sama pemerintah padahal Pak belum pernah Pak 1.000 perak pun minta dari desa Pak ini bahkan di sana ada yang batu ada cat batu ada bunga enggak minta dari masyarakat supaya nggak canggung ada kekuatan bukan kita pengen merusak sebenarnya pengen menjaga
aja gitu lah, jangan sampai habis karena apa lahir di sini ini tahu kandang babi semua, kandang babi, kandang sapi, Nyonya Warta pasti dulu Nyonya Warta gitu nggak tegaduh Rama, tegaduh ibu nyari lah di dia. Nah ketika ada Anom Sumantri di bahasa, nah itu pas Nyonya Warta tegaduh karaoke tapi kan maut lagi masih kena parawan. Nah ketika meninggal ada sebagian Nyonya Warta, kalau nikah dulu Anom Sumantri, Pak Salim, Haji Toyo, Haji Nah, semua ada di sini. Nah, sekarang yang untungnya teh bukan daerah sini, ada notaris Paronika. Dia yang untung sedangkan makam. Nah, terbengkalai. Kita kepengen apa teh? Tapi saat ini udah beres semua, pengen makamnya. Dibenahi ya. Layak dibenahi, kita bisa atasnya habis sekarang gitu. Ya atas di keluarnya cuma gitu. Ya, awates Pak. Mudah-mudahan lah. Seueur ya teh Pak harta haruna teh. Anjir Pak eksposur. Eta Gunung Putri kan. Mungkin gini Kang, mungkin SHB hanya bisa membantu Iya. di postingan-postingan dengan men-tag nama-nama orang yang berkompeten untuk hal ini. Karena kan sahabat Sentik Bandung itu tidak ada kaitannya dengan kabupaten atau gitu-gitu tidak ya itu. Tapi komunitas akan mencoba ya Kang Rikinya dibantu baik di ya maksudnya dibantu di sosial media. Tolonglah ada makam ini bla 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 seperti itulah. Tuh. Barangkali ini juga udah sampai ke sana Pak. Ini jadi lautan sampah ya. Udah sampai ke sana. Tetap aja tidak perlu. Makanya apa? Atas nama Abah dengan rekan-rekan kami ya saudara. Cuman sekarang teh nggak canggih. Ngerjain ini takutnya salah langkah gitu kan. Ngerjain ini takutnya salah langkah, makanya kemarin juga mau betulin makan saya izin dulu, betulin ini saya izin dulu, tapi capek Pak. Habis ini kita izin, habis ini saya izin, sedangkan kan kita naik niatnya baik kan, bukan merusak ya. Ini pengen mengurus dikarenakan pengurutannya juga tidak diurus ya. Nah, misalnya ada di sini ya seolah-olah ya enteng lah, tapi kan dia juga tidak kita ini kan kerjanya di depan ya. Sedangkan misalnya ya kalau misalnya bapak ini cuma satu lewat kerjanya tidak bisa. Kemudian kami juga pengen ini teh kembali semula. Yang penting semua sama. Jadi abah juga pengen ini harus izin dulu, pengen ini harus izin. Jadi pengen apa? Ini sebenarnya Pak, ya taruhlah 3 bulan lagi semua beres. Ini pengen ngecek dulu, balik ke semula. Sekarang kan udah hancur. Bekas plastik sebenarnya itu kan nggak dibakar semua, cuma itu ini dia ada bekas kebanyakan kan di daerah di tempat kebanyakan ada uangnya baru dikerjain, nggak ada uang ini kan namanya tinggal orang bukan baru seenak Kalau sampah nggak dikelola sama desa.
Udah pernah bu dulu jangan buang sampah aja buang, kalau udah pernah sekali dengan buang bayi, alhamdulillah bu ya lebih jauh buang sampah mah tetap aja lumdai Jangan dia bah, kumar di waktos, abunya hoyong sarang abang, sarang di foto itu sasaran, terus itu dijajak apa? Ayo. Iya, daunnya, batangnya lumayan pahit, pisan. Nyobain. Itu mau kemana ayo? Kalau ini pengen tahu pohon kina. di sana. Nanti aja kita balik lagi sini. Nanti kan kita balik lagi sini. Sok ke sana. Ini setelah meninggal Junhun, ini yang mengelola. Dia yang punya kuasa, yang kebun babi itu. Bukan kebun babi, meren. Ternak. Kebun. Oh, jadi kebun itu babi kan itu. Itu nggak ada itunya. Boleh nandur cengek enggak ya? Ada lah. Parah. Tapi ini bukan marmer yang ini. Ini mah marmer baru. Iya, yang nisannya yang lama. Sama mama. Bekasnya masih ada. Enak. Tegaduk cara oge. Ya jantan sahana ya. Mungkin sama karena orang itu Cek bahasa nama emak-nak. Itu putranya itu. ujung. Oh, itu Nyonya Walter putra. Kayak upami ieu sahana. Ramana sareng ibuna. Ari Nyonya Walter nanti paling itu. Putrana. Oh, itu. Ini ramanya, Ini ibu katanya. bapaknya, itu Ibu dan anaknya. bapaknya. Ibu anak. Oh, ini makam anaknya. Itu atapnya. Ini sekarang kita lagi menuju ke rumahnya. Ini bekas rumahnya Nyonya Walker ya. Kita lihat gimana kondisi rumahnya ya. Ini masih bangunan lama gitu. Yuk kita potong terus. Kayaknya belum, dan itu lihat jendelanya. Look at. Beberapa kali kebaktian di GK Palembang baru tahu ada rumah ini. Di sini ya. No, lihat jendelanya. Kanut. Enggak ada apa. Aman tentram. Aman. Aman ini mah. Bentuk depannya. Ini loh. Enggak, bentuk depannya ya itu kan cuma jendela-jendela mana. Itu kan dia rumahnya ini kan Ngadep mana? Oh, ini depan. Yang udah diganti nggak ada yang diganti ya? Nggak ada kalau Ini masih ini. cuma di atap ini doang. Tapi dalamnya emang nggak diganti. Tetap. Ya. Ya, salah bos tinggal. Ada ini ada si Amin. Oh, mohon. Orang GKP ya? Ini lihat ciri khasnya jendelanya. Tapi ini mah bukan. Jendela yang ini loh. Iya, jendela. Nih, permisi nih. Permisi. Ini Bapak Ibu, Pak, kami dari komunitas sebagian sudah di sana. Kami dari rumahnya. Ya karena kan dulu di situ kandang sapi, Babi ya, babi, sebagainya. enggak kalau di sini kandang sapi semua, yang di atas saya di yang kosong sekarang. Oh iya ada kosong Ya, situ. sampai ke yayasan itu kandang sapi, sebelah sana kandang sapi, di sini tempat rumah pegawai dulu tuh apa namanya itu? Ya. Mes lah ya kalau dulu. Cuman ini satu-satunya rumah Ini bekas yang terakhir anaknya. terakhir, Nyonya Walter ya. Walternya ini, Walternya di sini. Kalau yang rumah orang tuanya? yang sekarang pakai gereja itu.
Oh, GKP. Ya. Tapi itu udah rumah belum? Oh, udah berapa kali dirubah. Ini Kalau berarti yang dulu masih itu tersisa. Rumahnya Rumah zaman dari bambu. dulunya. Dipandu. Bambu. Oh, kupingku. Rumah bambu. Pakai panggung. Nah, tahun 50-an katanya bangun rumah ini itu di Masih ke gereja. kasih ke gereja. GKP ya kelola. Oh. Itu pavilion. Bapak, berarti rumah ini dibangunnya tahun 50-an ya? Ya. Oh, gaya ini Yang ya. terakhir anaknya lah. Saya pernah ketemu sama Nyonya Walter itu. Siapa? Tadi. Saya digedein sama dia. Oh, ada fotonya Pak? Foto Walter. Ada? Boleh? Minta? Mau difoto di HP? Saya boleh Terus yang lain terus supaya dikasih saya tahu kita atau ke komunitas. Mau di sono di Yunghun di mobil. Yang lain ajak ke sini tuh. Kita aja tadi berdua ya. Iya, pada di mobil. Pada ke mobil, gua mah ke sini. Saya panggil dulu. Kalau mau lihat dalamnya boleh, cuman ya begini. Iya nggak, cuma kita kan kalau ini Pak, kalau bangunan SHB ini memang kita kan juga ngelihat bentuk rumah Ya. gitu loh Pak, yang kayak bentuk jendela, slotnya yang kayak gitulah, lantai gitu. Ya. Paling hobi. Sholat dengan lantai. Hobi. Lantainya masih asli, nggak ada yang dirubah semua. Oh, enggak. Aduh, kadang-kadang syukur gitu kalau kan dirubah teh. Justru saya kalau ini teh ya kalau ada ini gitu ini mau diasliin lagi gitu semua dikosongin dikasih. Enggak Kang ada. Heri kesini. Belum perubahan Nyonya panas. Walter. Kang, Nah ini Bisa masuk ya? kesini aku lihat di rumahnya Kang Walter. cuman ya begini. Iya, apa adanya. Sama ada fotonya. Yuk, ini yang anak. Ini ada pavilion itu yang digedein sama Nyonya Walter. Ayo kesini. Pakai aja nggak? Udah, jangan. Cuman soal Sok sini ya, tunggu ya. Bapak Abdin hoream aku kan. Bukan kau sakit, bukan sepatu. Nggak usah. iya. Dulu itu ini kalau dulu bilang teras ya. Iya terasnya. Nah, ini Iya, makanya tadi saya lihat itu pintunya nggak ada, pintu untuk. Oh iya, ini ini benar saya. aslinya. Ini dia keluar, ini teras dulu. Iya. Bapak ini slotnya masih asli? Enggak, ini Enggak lah, beda. Beda ini slotnya. Oh. dulu mah yang kecil. Iya kecil, enggak kayak Cuman gini. kalau jendela masih ada yang asli. Puntennya Bapak Abdi Kakak Rata. Nah ini yang asli. Nah, Oh iya, model gitu. nih. Oh, ini terasonya juga asli ya Pak ya? Dingin loh ini. Iya terasonya. Nah itu Kenapa apanya? water. Oh, kenaikin. Itu orang tuanya yang di atas. Oh, ada tuh ternyata. Cuman perabotannya udah pada nggak ada. Kenapa kok lampunya? Ini. Ah bukan. Ih, tapi mbak ininya lucu hati. Ini mah baru ya. Pak, punten saya pakai sepatu. Gak apa-apa. Iya Bapak jangan marah ya. Saya susah lagi Pak. Pakai ini Bisa nggak? Tadi Bisa sudah nggak berusaha kelihatan nggak? melepas. Mama, Itu gimana? gelap. Bisa nggak? Gelap. Oh, itu orang nggak tuanya ya? jelas ya. Iya. Nggak jelas. Bisa lah, lumayan lah daripada nggak ada. Bisa saya giniin. Di foto bisa nggak? Dulu Ah, itu bisa di foto nggak? Nanti dipoto nanti bisa di-screenshot semua. Gitu. Ya, nanti di-screenshot bisa. Oh, nanti di itu ya. Iya. kembang, lemari, Aneris. biasalah. Itu pegangan itunya pegangan jendelanya. Inovasi terbaru dari L'Oreal Paris, Rouge Signature, Matte Ink dengan tekstur ringan, Tapi pavilion di sini berkeluarga di sini. Saya ingat saya ini udah ada di rumah ini gitu. Yang tertinggal cuma ini. Nah, itu sama foto-foto. Hilang ya barang-barang itunya ya. Ya bukan hilang, pada ngambil. Ini asli, ini lama juga ini. Apa
baru. Asli. Apa artinya sok nakal ini? Manuel itu. Dahar dahar. With us. Tuhan beserta kita. With us. Bagus juga. Arwananya berapa tahun ini? Ini asli. Silver ya? Iya, silver. Yang murah. Ini teh terasnya dulu. Oh iya, sekarang. Oh, Ya, ini kan jendela luar ini. Oh, ini tempat. Makanya tadi aku pas kesini. Oh, jadi menghadapnya ke sana ya? Menghadap ke sana. Iya, jalan ke timur. ke timur. Dulu kan jalannya ke sana lurus ke atas. Lurus. Ada tangga di situ kan dulu. Ada orang kaya ya. Sudah semuanya tanahnya berapa hektar? 30 ya? 30 hektar ya, Pak? Di mana-mana kayaknya ada. Aslinya mah orang Surabaya. Kenapa itu Sumedang sama Surabaya? Kenapa Sumedang sama Surabaya? Apa ketemunya di mana? Surabaya nggak tahu saya. Itu makamnya di makam. Sumedang. Sama Surabaya satu sih. Mungkin. Sakit melihatnya saya di Thailand dibakar dimakan. Dulu kan makam juga bukan di situ. Harganya itu. Kalau di Indonesia dimakan di Thailand banyak soalnya. Pindahin biasa sama orang-orang itu. Orang-orang yang ngaku-ngaku dia saudaranya lah, dia ahli warisnya lah gitu. Itu makanannya ya. Akhirnya dipindahin, dijualin. Setelah dipindahkan dijual. Oh iya, kalau yang itu sih Ya nanti alam yang akan membalas. Cak juga banyak. Bau lagi apalagi yang bogor itu lebih banyak. Iya. Ada. Dulu nggak tega kalau ayam. Cak segala macam. Iya. Di sate. Duh, kata saya coba ya, jangan coba sekali-kali jangan. Saya kan nggak mau. Itu nyepengan eta buku nasi. Belum begitu deh. Ada satu lagi dari teman-teman Untuk perawatan. Ya, foto dulu dong. Nah, itulah penjelasan dari sang ahli sejarah dan sang pecinta sejarah. Mungkin pertemuannya sampai di sini dulu. Saya Subhan Hidayat mengucapkan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga, silakan yang belum subscribe, disupport dulu dong. Subscribe, like, comment, and share biar channelnya semakin berkembang. Saya Subhan Hidayat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah buat semuanya. nanti gantian aja. Sok.